satu case study lah yang membuat kita semua bisa bangga. Ini loh proses ekonomi alam membumi, lalu proses hilirisasi yang terjadi sehingga value creation-nya very significant. Bisa sih beberapa. Jadi kalau dari kacamata tadi Kabupaten Siak ya, saya sempat cerita Kabupaten Siak di Riau. Kalau teman-teman yang nggak familiar, Siak ini gambutnya tuh hampir 60% dari total wilayahnya. Dan gambut ini itu salah satu aset Indonesia yang paling keren karena dia itu berfungsi sebagai carbon sink sebetulnya, yang paling powerful. Bagi kita jadi ini satu topik yang ngomong berat ya berat, ngomong menarik ya menarik ya kan ya. Jangan berat Pak, maksudnya soalnya kan akhirnya karena banyak orang bikin ekonomi lah cuan, tapi ekonomi ditambah membumi. Iya, cuan lestari lah Pak. Cuan lestari, itu gak cuan lestari. Tetap harus cuan, kalau nggak cuan nggak muter juga gitu. Indonesia sudah nggak diragukan lagi sebagai negara adidaya yang punya sumber alam yang sangat besar sekali. Bener-bener seru lah Indonesia itu. Alamnya luar biasa indah, kaya banget. Tapi tahu nggak sih sekarang lagi banyak banget isu lingkungan yang harus kita tangani secara bareng-bareng dan tuntas. Kita punya potensi besar buat jadi negara hijau, tapi juga tantangan besar buat ngejaganya. Saya Jimmy Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia, kita akan membahas apa sih ekonomi membumi. Ini asik banget. Bersama dengan saya Gita Syahrani, Ketua Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi. Mbak Gita, kalau kita berbicara ya koalisi ekonomi membumi. Yes. Banyak orang nggak ngerti ya apa sih koalisi ekonomi membumi. Bisa cerita dikit nggak? Jadi sebetulnya kalau latar belakangnya terminologi ekonomi membumi dulu, itu sebetulnya yang menciptakan salah satu pendiri dan anggota kita. Namanya Yayasan Pratistara Bumi Foundation yang bertempat di Bali. Dan mereka mengembangkan support system untuk teman-teman yang sedang mencari cara untuk memanfaatkan potensi daerahnya secara lestari. Nah, arti dari ekonomi membumi sendiri sebetulnya kata-kata membumi ini kan spesial banget ya. Mungkin susah banget nyari padanan katanya di bahasa lain karena membumi buat kami itu dekat dengan bumi. Artinya pada saat kita mengambil keputusan, pada saat kita bergerak itu memikirkan apa nih konsekuensinya buat ekosistem buminya sendiri. Tapi di sisi lain membumi juga artinya humble gitu. Dekat dengan tidak tinggi hati gitu kan. Membumi gitu ya, dekat humble. Gabungan dari dua arti itu akhirnya diterjemahkan menjadi mekanisme pendekatan ekonomi yang mungkin peduli dengan keseimbangan. Nah, keseimbangan ini yang harus dijaga adalah keseimbangan antara alam, karena alam atau bumi itu kan punya daya dukung, daya tampung, dan daya lenting gitu. Dia punya ambang batas. Seberapa banyak sih yang bisa dia tampung supaya dia tetap berfungsi dengan baik. Jadi seberapa jauh tuh spektrum daripada ekonomi membumi? Ada specificationsnya nggak? Apa sih produk-produk apa atau bisnis apa yang bisa masuk dalam kategori ekonomi membumi? Sebetulnya caranya sih Pak, tentang keseimbangan tadi. Antara alam, antara manusianya, antara pertumbuhan ekonominya sendiri, tapi juga dengan mengedepankan kearifan lokal. Dan sebetulnya apa sih yang menjadi esensinya Indonesia? Artinya gabungan dari itu bisa macam-macam hasilnya. Jadi saya nggak bisa bilang, oh kalau bisnis yang masuk ke dalam kategori ekonomi membumi cuma ABC, enggak. Karena ini pemahaman holistik tentang bagaimana bukan cuma bisnis saja, tapi pengambilan keputusan dari perspektif kebijakan, dari sisi perencanaan, cara kita berkegiatan sebagai konsumen, cara kita berkegiatan sebagai investor, sebagai financing, bagaimana itu melihat titik keseimbangan antara 4 elemen tadi, alam, manusia, ekonominya sendiri, dan juga kearifan lokal dan budaya. Gitu. Jadi kalau dari sisi bisnis, koalisi ekonomi membumi ini suatu sahabat atau kemungkinan bisa jadi satu musuh ya? Atau enggak? Kan orang kalau orang bisnis kan maunya cuan nggak peduli apa yang terjadi setelah dia cuan, buminya rusak. Kan banyak sekali nih ya di Indonesia sendiri ya. Iya, sebetulnya pengalaman dari semuanya itu. Saya sih ngelihatnya kalau apalagi 5 tahun ke belakang ya.
Bahkan industri yang mungkin kita bilang akan menentang ini atau berpikiran lain, sebetulnya bergeraknya udah mulai ke arah yang lebih yang lebih menjaga keseimbangan. Karena, dan ini bukan kata saya nih Pak ya, kelihatan dari data, bahkan secara global juga pergerakannya ke arah sana. Karena misalnya World Economic Forum keluarin studi global risk setiap tahun, dan salah satu risk yang dia assess sebagai risknya para CEO nih di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu adalah misalnya weather pattern, pola cuaca, dan kekeringan berkepanjangan atau curah hujan yang terlalu tinggi. Nah itu semua sebetulnya adalah dampak dari ketidakseimbangan tadi yang berpengaruh untuk bisnisnya. Bayangkan kalau kita punya bisnis misalnya bikin peternakan sapi gitu ya, atau kita bikin perkebunan jagung gitu. Bayangkan kalau kita harus menjalankan bisnis kita itu di mana tanahnya rusak, airnya nggak ada, udaranya kotor. Bisnis apapun nggak akan jalan sebetulnya. Jadi fundamentalsnya adalah kalau kita tidak menjaga keseimbangan, maka keseimbangan bisnisnya pun akan terganggu. Sebetulnya gitu sih Pak, kalau kami ngelihatnya ya. Jadi ini bukan sesuatu yang kayak wah ini cuma buat segelintir jenis usaha aja nih, tapi sebetulnya sudah mulai keluar fakta-fakta yang membuktikan bahwa kalau pakai pendekatan yang menjaga keseimbangan buat longevity-nya bisnis juga lebih baik gitu. Jadi Mbak Gita kemarin kan cukup menyenangkan lah ya, Anda dinobatkan sebagai apa itu, penghargaan Climate Breakthrough 2023. Bisa cerita nggak apa sih itu penghargaan Climate Breakthrough? Jadi sebetulnya ini tuh satu award yang dikasih ke satu individu mungkin ya yang dipercaya bisa, jadi melekatnya ke individu bukan ke organisasi, mungkin karena individu ini dipercaya bahwa dia bisa menyebarkan kembali gitu apa yang kepercayaan yang dikasih untuk mobilisasi jejaring yang lebih luas lagi. Jadi saya sih lihatnya award itu tuh bukan tentang sayanya gitu, tapi sayanya bisa bikin apa dengan resource yang diberikan berdasarkan award tersebut. Karena memang ada resource funding gitu yang attach sama awardnya, tapi untuk bisa tap in ke funding itu saya harus bikin strategi. Nah strateginya ini yang jadinya terkait dengan apa yang kita perjuangkan bareng-bareng nih di Koalisi Ekonomi Membumi. Saya juga punya yayasan namanya Bumi Lestari Ekosistem Sejahtera, namanya Blast Foundation. Ada juga kantor saya sebelumnya yang memang masih juga sangat erat terkait seperti Lingkar Temu Kabupaten Lestari, ada Tanah Air Lestari. Nah ekosistem besar ini sebetulnya aku sendiri waktu cerita sama Climate Breakthrough itu mimpinya adalah gimana caranya dengan ekosistem yang ada ini dan konsep ekonomi membumi yang sifatnya lebih restoratif, yang sifatnya lebih menjaga keseimbangan, itu bisa jadi skenario ekonomi besarnya Indonesia sebetulnya. Jadi mimpinya tuh sebetulnya kita jalan bareng-bareng, mendukung bareng-bareng, mumpung 2028 tuh mau 100 tahun Sumpah Pemuda Pak. Iya, wow. Jadi kalau 1928 kita punya ide bareng-bareng nih dari seluruh Indonesia gitu kan, terus akhirnya jadi merdeka. Nah 2028 kayaknya bisa deh bikin sesuatu yang benar-benar bikin kita itu di 2045 jadi Indonesia yang kita pengenin gitu. Sebetulnya I guess the award is not necessarily tentang saya gitu, tapi tentang kira-kira ide apa nih yang akhirnya bisa bareng-bareng kita dorong gitu. Jadi Mbak Gita kalau kita ngelihat dari proses ini ya, yang seringkali dikembor-kemborkan presiden kita hilirisasi. Right. Gimana sih pandangan Mbak Gita tentang ekonomi membumi dan hilirisasi program atau proses yang digaungkan oleh pemerintah kita? Sebetulnya dari sisi kita Koalisi Ekonomi Membumi waktu pertama kali terbentuk itu juga karena kita membantu beberapa kementerian buat bikin legacy program Beyond G20 sebetulnya. Jadi kita bantuin Kementerian Investasi, bantuin Kementerian Koperasi UKM dan juga Smesco Indonesia dan beberapa kementerian teknis lainnya. Nah idenya adalah persis seperti yang tadi Bapak bilang, fokus di value creation atau hilirisasi. Jadi hilirisasi has always been our focus gitu. Karena kita melihat udah nggak saatnya Indonesia itu fokus di mengeruk komoditas dan menjual komoditas tersebut secara mentah. Karena value-nya sangat kecil. Apalagi kalau kita menjual komoditas mentah kita ke negara yang mengolah itu menjadi produk yang value-nya bisa beribu-ribu kali lipat, kemudian mereka menjualnya sebagai produk dari negara tersebut, bukan dari kita.
Jadi gimana caranya Indonesia fokus ke pengembangan mekanisme hilirisasi yang sifatnya processing, yang sifatnya value added gitu, baik untuk produk dan services. Kasarnya janganlah jualan tontonan harganya X, kalau bisa jualan gram-graman harganya lebih beribu-ribu kali lipat. Jadi konsep hilirisasinya itu sebetulnya sesuatu yang kita dorong, tapi caranya seperti apa? Mungkin kalau di Koalisi Ekonomi Membumi yang coba kita tekankan hilirisasi ini adalah balik lagi bagaimana kita bisa menemukan potensi komoditas yang saat ini memang menunjukkan ciri khas dari Indonesia dan keanekaragaman hayatinya, dan komoditas itu bisa dikembangkan secara lestari, ramah lingkungan dan ramah sosial. Jadi hilirisasinya mungkin di 7 komoditas kalau kita bilangnya ABC 3++. Jadi agroforestry, bambu, coffee, coconut, kakao, jadi ABC 3, terus plusnya adalah aquaculture dan juga ecosystem services gitu. Jadi ABC 3++ gitu kita bilangnya. Nah dari 7 ini kita ngelihat kenapa 7 gitu ya Pak, karena value creation-nya lumayan tinggi atau mungkin paling tinggi. Karena kita bisa ceritakan nggak satu case study lah yang membuat kita semua bisa bangga, ini loh proses ekonomi alam membumi, lalu proses hilirisasi yang terjadi sehingga value creation-nya very significant. Bisa sih beberapa. Jadi kalau dari kacamata tadi Kabupaten Siak ya, saya sempat cerita Kabupaten Siak di Riau. Kalau teman-teman yang nggak familiar, Siak ini gambutnya tuh hampir 60% dari total wilayahnya. Dan gambut ini itu salah satu aset Indonesia yang paling keren karena dia itu berfungsi sebagai carbon sink sebetulnya, yang paling powerful. Tapi kalau sampai kebakar nih Pak, kalau sampai kering dan sampai kebakar, maka emisi yang dia keluarin itu bisa berpuluh-puluh kali lipat daripada kalau tanah mineral biasa kebakar. Dan 2015 Siak itu salah satu yang hotspotnya paling besar di Indonesia untuk kebakaran hutan lahan. Long story short, gimana caranya gambut bisa dijaga tetap basah supaya teman-teman tidak lagi mengalami kebakaran. Tapi juga waktu itu pemerintah keluarin regulasi kalau gitu nggak boleh tanam di gambut. Jadi semua kegiatan plantation dan lain-lain tuh berhenti. Yang dirugikan sebenarnya bukan perusahaannya, karena perusahaan dia bisa alih fungsi ke lahan yang lain, tapi masyarakat yang ada di situ terus jadinya mesti punya mata pencaharian apa kan. Nah ada teman-teman muda di Siak namanya Alam Siak Lestari PT-nya yang akhirnya memutuskan mereka bikin satu PT bareng-bareng sama beberapa desa yang ada di sana. Probably it's one of the first community based enterprise, dan mereka bilang saya mau ngulik value creation dari komoditas ramah gambut. Dan akhirnya balik lagi ke titik keseimbangan tadi, mereka mengulik dari sisi kearifan lokal pertama. Apa sih yang ada di gambut dan apa yang sering dimanfaatkan oleh teman-teman, oleh turun-temurun yang ada di sana. Mereka menemukan ternyata salah satu, dan gak sengaja nih ketemunya jalan gitu. Terus ternyata yang banyak banget di situ adalah spesies ikan yang namanya ikan gabus Pak. Nah ikan gabus kan di Betawi juga banyak ya, maksudnya itu kita punya turun-temurun kebiasaan ikan gabus itu sebetulnya dimakan supaya luka cepat sembuh, kalau habis operasi itu cepat kering, imunitas kita naik dan lain-lain. Tapi tidak pernah dilogikakan gitu. Ini kenapa ya kok kita punya tradisi seperti ini? Dan ternyata setelah kita ngobrol sama mitra yang fokusnya di bioteknologi, dan dia bantu kita untuk bikin satu alat gitu. Alatnya juga terinspirasi dari kearifan lokal karena di sana biasanya direbus terus airnya diminum. Akhirnya yang dibikin alatnya namanya low temperature distillation method, yang akhirnya benar-benar kukus terus bisa keluar ekstraknya, dan ternyata waktu ekstraknya diukur albumin kontennya sangat potent. Zat albumin ini sangat penting untuk recovery. Jadi cell recovery, immunity system dan juga cell regeneration malah gitu ya. Dan ini pada saat akhirnya ditemukan gimana caranya kita bisa bikin processing facility bukan di kota besar, bukan di Pekanbaru, tapi di Siaknya sendiri. Akhirnya alatnya dibikin supaya mereka bisa bikin pabrik di sana, dan within 2 years mereka akhirnya bisa bikin processing facility, dapat investor, bisa dapat long term contract untuk salah satu health supplement company. Dan akhirnya di 2021 kemarin teman-teman Alam Siak Lestari jadi salah satu pemenang di MIT Solve Award untuk climate resiliency gitu, untuk kategori itu. Dan sekarang kalau ditanya berkali-kali lipat nih Pak, ini story-nya gitu kan. Dari ikan gabus yang cuma 45.000, kalau pada saat mereka udah olah bisa masuk ke Tokopedia, udah ada nih ininya barangnya juga di e-commerce gitu ya.
itu harganya bisa ribuan kali lipat gitu secara value. So that's one small example. Kita masih punya cerita tentang kopi, tentang vanilla, tentang patchouli yang jadi parfum, Palmarosa, banyak banget di Indonesia ini gitu yang bisa masuk ke dalam skema value creation. Setidaknya di 4 sektor nih Pak, di health and medicine, di beauty and wellness, di F&B, dan di industri dan teknologi. Indonesia bisa jadi superpower tuh bener gitu kalau menurut saya. Jadi kalau kita mendengar akhir-akhir ini selalu itu ekonomi Indonesia harus menuju hilirisasi. Betul. Jadi sebenarnya udah arah yang benar kan ya? Benar. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki nggak dari pandangan daripada Mbak Gita sendiri sebagai seorang yang sudah berkecimpung banyak dengan ekonomi membumi ini? Bener nggak atau ada hal yang lain nggak yang perlu diperkembangkan? Kalau aku sih ngelihatnya hilirisasinya jangan sampai salah kaprah sih Pak. Saya kemarin sempat juga kan disuruh kasih komentar gitu waktu debat capres gitu terakhir gitu. Dan di situ hilirisasi yang diangkat adalah hilirisasi mineral saja. Jadi saya takut banget terminologi yang saya tuh sayang banget sama terminologi hilirisasi karena menurut saya itu keren banget gitu. Value creation is very cool gitu. Tapi saya sedih gitu pada saat terminologi itu akhirnya digunakan untuk mendeskripsikan hilirisasi yang sifatnya ekstraktif. Jadi balik-balik lagi kita itu fokusnya di melihat keanekaragaman hayati sebagai sesuatu yang tidak bernyawa gitu. Sebagai sesuatu yang less important than human gitu. Dan kita melakukan itu dengan sembrono gitu ya. Udah kalau gitu gampang lah, hutannya kan tinggal ditebang, habis itu nanti tanamin lagi aja. Yang penting kita bisa keruk mineralnya dan itu yang dihilirisasi gitu. Tapi konsepnya bukan kayak gitu gitu. Pada saat kita mengorbankan hutan, maka kita mengorbankan banyak banget biodiversity yang ada di sana, bukan cuma pohonnya gitu. Jadi hilirisasi yang kemarin banyak diangkat, itu ngomonginnya potensi mineral, which is I think should be the last in our mind gitu. Dengan banyak banget hal-hal lain yang sebetulnya bisa dikembangkan dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan ramah sosial. Saya nggak bilang bahwa kita harus berhenti sama sekali gitu ya, tapi balik lagi, yang dicari kan titik keseimbangannya. How can we coexist gitu? Gimana caranya kita bisa kalau kita ngomongin hilirisasi mengeksplor banyak opsi gitu, tapi kita tidak kehilangan, balik lagi biar gampang gitu ya Pak. Jangan sampai kita kehilangan kualitas tanah yang baik, kualitas air yang baik, kualitas udara yang baik. Itu aja. Kalau ininya tiga ini rusak, mau bikin bisnis apapun udah kacau Pak gitu. Maksudnya kita nggak bisa, Jakarta polusi, nggak bisa napas, terus jadi nggak bisa keluar rumah. Ya orang udah marah-marah gitu kan. Gitu. Kita pandemi kena virus gara-gara keseimbangan alamnya terganggu gitu. Makan sesuatu yang harusnya nggak dimakan gitu. Itu kacau dunia gitu. Jadi saya sih pengennya hilirisasi ini jadi sesuatu yang seru gitu buat Indonesia untuk kita menemukan titik keseimbangan kita sendiri supaya batas-batas ambang planet dan alamnya tidak terlanggar, kesejahteraan manusianya tetap naik gitu ya, dan pastinya pertumbuhan ekonomi juga bisa dijaga gitu sih. Bagi kita jadi ini satu topik yang ngomong berat ya berat, ngomong menarik ya menarik ya kan ya. Jangan berat Pak, maksudnya soalnya kan akhirnya karena banyak orang bikin ekonomi lah cuan, tapi ekonomi ditambah membumi. Jadi cuan lestari lah Pak. Cuan lestari, ya itu gak cuan lestari. Tetap harus cuan, kalau nggak cuan nggak muter juga gitu. Jadi kalau kita ngelihat ya dari seluruh ekonomi Indonesia, the ekosistem, pandangan daripada Mbak Gita ini semua menuju arah yang benar nggak? Sehingga semua boleh dikatakan Indonesia ini sedang menuju ekonomi membumi. Mungkin kita harus tunggu juga arahnya pemerintahan yang baru juga ya. Karena aku sendiri belum bisa menyimpulkan kalau apakah misalnya pendekatan-pendekatan yang sebelumnya di pemerintahan sebelumnya itu bakal dijaga atau enggak gitu. Atau malah banyak hal yang bakal diubah gitu. Karena kalau dilihat dari sisi prioritas, misalnya target investasi kita aja gitu. Target investasi kita 80%, hampir 80% lah sampai 2040 semuanya masih ngomonginnya ekstraktif gitu. Jadi kalau ditanya apakah sudah menuju arah yang tepat, menurut saya harusnya agak lebih geser gitu, harusnya agak lebih seimbang. So maybe reliance-nya dikurangin gitu, bukan phasing out tapi phasing down nggak apa-apa, bertahap. Karena kan semua transisi itu harus bertahap supaya nggak kaget gitu kan. Cuma ya transisinya harus direncanakan secara bijak juga gitu sih Pak. Dan ya paling gampang lihat dari tren apa yang mau kita kejar ke depan, target 2040-nya 80% masih ekstraktif, I think that's not the right goal. Sedangkan masih ada sektor-sektor lain nih, kehutanan, kelautan, perikanan, perkebunan gitu yang sebetulnya bisa digeser sebagai target-target baru, terutama dari kacamata
hilirisasi tadi gitu. Mungkin jangan lagi ngelihat sektor itu sebagai komoditis, anchor-nya itu bukan komoditas, tapi justru anchor-nya itu subsektor yang 17 subsektor kreatif sama turunannya sektor pariwisata misalnya. Mungkin kita harus mulai ngelihatnya dari sisi itu, gimana Indonesia bisa menumbuhkan value creation sector tadi gitu sebagai prioritas kita gitu. Mungkin arahnya ke situ. Jadi Mbak Gita, kalau kita ngelihat ya, nggak sekedar dari skala yang global atau skala gede ya, tapi gimana peranan CAM ini itu ya untuk mensupport bisnis-bisnis kecil dan sekaligus menggabung kearifan lokal sendiri ya. Kalau kita punya pendekatan namanya rantai nilai gotong royong. Rantai nilai gotong royong. Jadi itu sebenarnya simpel sih Pak, it's not something new juga, tapi basically kita punya cara untuk memperlihatkan kalau pada saat kita mau membangun satu rantai pasok atau kita menganalisa satu rantai pasok komoditas, maka kita akan ketemu sama pemain hulu, tengah, hilir, dan pemain enabling gitu, mungkin. Nah, pada saat kita fokus di 7 komoditas tadi yang ABC3++ ini, kita pakai pendekatan rantai gotong royong untuk mengidentifikasi players itu siapa aja sih sebetulnya di masing-masing, misalnya kayak kopi gitu. Yang di hulu siapa, yang di tengah siapa, yang di hilir siapa, yang enabling siapa. Rata-rata yang di hulu yang adalah usaha ultra mikro dan mikro, itu banyak banget yang sifatnya kelompok tani, yang koperasi dan lain-lain, dan itu terletak di kabupaten-kabupaten yang kita kurasi juga. Jadi kabupatennya itu harus berkomitmen juga nih Pak gitu, karena mereka punya kesempatan kan, rencana pembangunan jangka panjangnya mereka akan habis nih 20 tahun ke depan. Kalau mereka memang niat nih untuk punya imajinasi yang lebih keren gitu ya, yang lebih lestari, yang lebih ramah lingkungan, ramah sosial, maka mereka bisa menggabungkan itu ke rencana pembangunan jangka panjangnya dia. Jadi kita mengkoneksikan daerah yang pasti punya banyak pelaku usaha kecil, ultra mikro dan mikro, dan punya komoditas unggulan dari yang 7 tadi, supaya mereka bisa ketemu sama entrepreneur di tengah dan entrepreneur di hilir. Oke. Mbak Gita, kalau kita ngelihat CAM lalu bagaimana sih proses CAM ini bisa nyambung dengan era teknologi yang sedang akan membawa semua ekonomi dalam masa depan lewat digital semuanya ini? I think kalau kita ngelihatnya teknologi itu mungkin dibagi jadi beberapa kategori juga ya. Jadi digitalisasi itu satu. Tapi digitalisasi ini kayak Pak Yusuf Kalla yang suka ngomong kayak gini gitu. Ini kalau pada bikin apps terus, nanti kalian baru sadar tuh ya, yang di appsin nggak ada gitu. Jadi harus mulai mau masuk ke sektor-sektor real gitu. Karena at the end of the day, digitalisasi itu mesti mendukung sesuatu yang memang jalan di tapak yang konkret bisa dipegang gitu. Contohnya aja tadi komoditas. Jadi kalau aku kasih contoh tadi rantai pasok kopi gitu ya Pak, digitalisasi itu terjadi pada saat kita mau mengefisiensikan rantai pasok itu sendiri. Misalnya nge-trace kalau kita beli kopi di Jakarta, ini sebenarnya sumber kopinya itu dari mana sih? Itu kalau kita pakai teknologi digital dari mulai satellite, pemetaan, masuk ke mapping, dimasukin ke dalam apps dan lain-lain, bisa di tracking kan keren, bisa di scan barcode tiba-tiba ini dari Solok gitu, ini dari Sigi, ini dari mana gitu. Itu digitalisasi dari sisi memang frameworknya gitu. Tapi teknologi yang kedua itu sebetulnya adalah di processingnya sendiri sih Pak. Dan itu Indonesia yang struggle-nya. Sebenarnya banyak cara untuk membuat produk-produk yang keren-keren yang butuh teknologi. Yang mungkin Indonesia saat ini either belum mengembangkan atau sudah ada sebetulnya tapi harganya masih sangat mahal. Teknologi tuh di situ gitu ya perannya. Gimana cara kita bisa hilirisasi dengan lebih baik. Dan yang ketiga, sebetulnya teknologi ini bisa dilihat sebagai kacamata mempersiapkan SDM-nya. Karena salah satu bottleneck yang paling berat kalau kita ngomongin desentralisasi kemampuan processing itu orangnya ada apa enggak yang ngerjain gitu. Dan dengan kita memanfaatkan teknologi seperti kita bisa pakai webinar sekarang, kita bisa pakai kelas on demand yang online, kita bisa pakai banyak hal yang sebetulnya bisa langsung nationwide, bisa podcast kayak gini gitu, kayak bisa nonton. Itu sebetulnya juga jadi technological support supaya SDM juga jauh lebih siap untuk mengembrace masa depan atau masa kini yang sebetulnya mungkin nggak kepikiran gitu sebelumnya. Jadi mungkin 3 hal itu kali ya kalau kita bisa bagi teknologi perannya apa sih di rantai nilai gotong royong ini. Mbak Gita nih very interesting. Tapi dari pengalaman Mbak Gita setelah sekian tahun ini ya, apa sih the biggest challenge untuk Indonesia sendiri? Khususnya menuju Indonesia Emas 2045 ini. Oke, jadi challenge pertama adalah apakah itu emas
sebetulnya. Apa itu emas? Jadi maksudnya tuh kayak sebenarnya emas tuh apa sih gitu? Kayaknya either belum sepakat atau mungkin orang juga nggak sadar sih. Mas Jadi, ada Mas Anto, Mas iya Purwo. mungkin ya nggak tahu. Tapi maksudnya tuh kayak kita yakin gak sih kita udah tahu definisi Indonesia emas versi kita tuh apa gitu. Jadi kalau aku bilangnya, gitu. Jadi kadang-kadang kita suka pakai jargon tapi tanpa kita kayak Pak Jimmy tadi nanya membumi apa sih? Untung dipikirin gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tanya Indonesia emas apa, mungkin jawabannya masih beda-beda gitu semua orang. Nah, mungkin tantangannya tuh di situ sih Pak. Kalau saya bilangnya sama teman-teman nih ya, ada teman-teman ke AFU gitu misalnya, AFU bikin gerakan bijak memilih karena kita perlu mengembangkan critical thinking kita gitu untuk bisa lebih bijak. Di sisi lain aku juga bergerak sama teman-teman yang mengembangkan gerakan Sadar Nusantara untuk bisa lebih sadar tapi dari intuisi dan feeling kita gitu. Jadi menggabungkan sadar dan bijak itu sebetulnya yang jadi tantangannya Indonesia menurut aku gitu. Karena begitu kita hanya bijak saja, hanya kepala aja, kadang-kadang kita jadi nggak percaya rasa kita itu adalah rasa yang sebetulnya menuntun kita harusnya jalannya kemana. Termasuk keseimbangan tadi gitu, keseimbangan alam, manusia. Jadi bawaannya mikirnya cuan gitu kan Pak, mungkin gitu ya. Kalau pakai rasa mungkin dirasain juga, wah iya juga ya gitu. Kayaknya kok hati saya nggak tenang ya kalau banyak hutan yang dipotong gitu. Jadi rasa itu yang ngerem kita. Tapi kalau kita rasa aja nggak pakai critical thinking, akhirnya banyak hal yang nggak bisa dijustifikasi secara sains, secara data gitu. Wow. Nah keseimbangan antara sadar dan bijak ini sebetulnya yang kalau buat aku, personal mission aku adalah gimana ya kita ketemu titik keseimbangan antara itu supaya balik lagi 2028 ini ada nih pasukan sadar bijak yang memang bukan hanya bisa berpikir kritis untuk Indonesia mau dibawa kemana, tapi juga sadar secara hati core-nya orang Indonesia tuh kayak apa gitu. Yang kita sayangin, negara yang kita sayangin, bangsa yang kita sayangin itu what type of treatment does it deserve gitu. Itu pakai rasa gitu. Jadi keseimbangan itu kayaknya yang jadi menantang nih. Kalau aku percayanya mungkin kita mesti banyak-banyak dikasih kesempatan untuk mengeksplor cinta sih Pak. Ya, karena cinta itu yang mungkin yang bisa menggerakkan semuanya gitu. Kalau kita cinta sama diri sendiri, kita cinta sama bloodline kita cinta sama chosen family kita, mungkin kemampuan untuk menyeimbangkan sadar dan bijak itu, terutama kalau ada threat ya Pak, misalnya threatnya kebakaran hutan, kebencanaan macam-macam, itu kan loved ones kita bakal kena efeknya kan. Anak kita nggak bisa nafas karena dia asma misalnya. Terus orang tua kita susah makan karena ternyata hasil panennya gagal terus. Itu kan ngefek langsung gitu kan ke circle-circle yang kita cintai. Kalau kita makin sadar bahwa itu ada efeknya, maka kita gerak akan makin yakin gitu. Kayaknya itu sih tantangannya. Amazing. Awesome. Mbak Gita, thank you banget nih. Cerita yang memberikan inspirasi, memberikan suatu wawasan untuk mencintai bumi dari seluruh Indonesia Nusantara ini dan kelak boleh menjadi Indonesia emas menurut definisi. Artinya mencintai dirinya dan lewat cinta kita membangun Indonesia. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari seorang seorang climate entrepreneurs Indonesia itu. Aku sering bilangnya tuh profesi aku sekarang adalah perangkai gotong royong Pak, karena bahasa Inggrisnya convener tapi bahasa Indonesianya nggak ada. Jadi si perangkai gotong royong ini ya itu sih mungkin kalau dari sisi aku ngelihatnya buat semuanya yang nonton gitu. Mungkin perjalanan yang paling pertama banget harus kita ambil itu sebetulnya perjalanan menyadari Indonesia itu buat kita apa dan kita itu siapa sebetulnya. Sehingga pada saat kita udah sadar, mudah-mudahan kita ketemu jalannya untuk kita bisa kasih kontribusi sebanyak-banyaknya dengan rentang kendali kita biar Indonesia tetap ada sih Pak. Kalau saya sih nggak muluk-muluk gitu. 2045 tuh Indonesia tetap ada, tapi bukan cuma ada, tapi Indonesia tuh jadi Indonesia yang sangat keren dan kita banggakan karena kita mampu menjaga keseimbangannya tadi gitu sih. Wow. Thank you banget, sukses nantiasa Mbak Gita semuanya. Ngobrol, dan biarlah cerita inspirasi ini membuat kita semuanya cinta diri sendiri, cinta Indonesia dan Indonesia tetap eksis thriving. Di dunia, thriving. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program-program yang lebih asyik lagi di dalam satu cerita untuk Indonesia.